atau min ahadima, hewan yang terlahir dari salah satu anjing dan babi. Misalnya pada perusahaan modern ada membuat perkawinan silang antara hewan yang suci dengan anjing dan babi misalnya. Ada kambing dikawinkan silang dengan anjing, kemudian anak yang lahir itu adalah statusnya tetap seperti anjing. Jadi termasuk tidak bisa disucikan nanti kulitnya. Atau hewan yang lain misalnya sapi dikawinkan silang dengan babi, maka anak yang lahir dari perkawinan silang tersebut statusnya sama dengan anjing dan babi, yaitu nanti baik kulitnya ataupun badannya itu statusnya masih najis dan tidak bisa disucikan dengan cara disamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut pada pertemuan berikutnya, yaitu kalau pembahasan sebelumnya kita membahas mengenai kitab Taharah dari kitab mengenai bersuci dari kitab Al-Matan Goyah wa Takrib, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai faslun fit dibagi, pasal menjelaskan mengenai sama, menyamak kulit. Dalam pembahasan ini kita akan bahas mengenai seputar kulit dan apa saja bagian tubuh hewan yang najis atau hewan-hewan yang najis. Wa juludul maitati, adapun kulit bangkai, tathuru adalah bisa suci dibagi dengan cara disama, illa jildal kalbi, kecuali kulit anjing. Maka di sini musannaf pertama kali menjelaskan adalah kulit bangkai itu bisa suci dengan cara disama. Disama itu adalah dihilangkan hal-hal yang bisa menyebabkan kulit itu menjadi busuk atau kelebihan-kelebihan pada kulit, misalnya ada daging yang menempel atau darah yang menempel, maka itu semua dihilangkan dan menghilangkan hal-hal yang bisa menyebabkan kulit itu menjadi busuk. Maka untuk menyamak di sini perusahaan-perusahaan modern itu sudah sangat bagus sekali bagaimana cara mereka itu untuk mengawetkan kulit atau membuat produk-produk dari kulit. Itu tentu sudah sangat bagus sekali untuk di zaman ini. Wal khinziri dan babi. Hanya saja di sini musannaf mengatakan ada dua jenis kulit yang tidak bisa menjadi suci atau tidak bisa disucikan. Yang pertama adalah kulitnya anjing atau kulit dari bangkai anjing dan kulit dari bangkai babi. Maka kedua kulit ini, kulit anjing dan kulit babi, tidak bisa menjadi suci walaupun disamak, atau tidak bisa suci walaupun digunakan menjadi cara apapun, karena kulit anjing dan babi ini tetap najis selamanya. Dan dalam fikih madzhab Syafi'i, kulit anjing dan babi ini termasuk najis yang mughalladah, najis yang berat. Wama, dan hewan tawallada yang lahir minhuma dari keduanya, au min ahadihima, atau dari salah satu keduanya. Kemudian selain kulit anjing dan babi adalah ma tawallada minhuma, hewan yang lahir dari keduanya, atau min ahadima, hewan yang terlahir dari salah satu anjing dan babi. Misalnya pada perusahaan modern ada membuat perkawinan silang antara hewan yang suci dengan anjing dan babi misalnya. Ada kambing dikawinkan silang dengan anjing, kemudian anak yang lahir itu adalah statusnya tetap seperti anjing. Jadi termasuk tidak bisa disucikan nanti kulitnya. Atau hewan yang lain misalnya sapi dikawinkan silang dengan babi, maka anak yang lahir dari perkawinan silang tersebut statusnya sama dengan anjing dan babi, yaitu nanti baik kulitnya ataupun badannya itu statusnya masih najis dan tidak bisa disucikan dengan cara disamak kulit dari hewan yang lahir dari perkawinan silang tersebut. Wa'admul maitati, adapun hukum tulang bangkai, wa sya'ruha, dan bulunya, najisun adalah najis illal adamiyah, kecuali manusia. Kemudian di sini musannaf menjelaskan tulang dan rambut, tulang dan bulu dari bangkai itu statusnya tetap najis. Yang bisa suci tadi itu hanya kulitnya saja. Adapun yang lain-lainnya, misalnya tulangnya ataupun rambutnya atau bulunya itu dari hewan-hewan yang bangkai atau hewan-hewan yang najis, maka
statusnya adalah tetap najis. Faslun fi awanid dhahabi wal fiddah. Pasal menjelaskan hukum wadah emas dan perak. Di sini musannif menjelaskan pada bab pertama adalah kitab Thaharah, kitab mengenai bersuci. Yang pertama yang beliau bahas adalah mengenai air. Macam air ada 7. Kemudian macam-macam air ada 4. Suci mensucikan tidak makruh, suci mensucikan makruh, suci tidak mensucikan, dan air yang najis. Kemudian pada pembahasan setelahnya beliau membahas mengenai kulit dan wadah. Mengapa? Karena ketika orang itu bersuci, tentu yang pertama itu adalah menggunakan wasilah atau perantara berupa air. Air tersebut tidak akan ada atau tidak akan bisa digunakan kecuali memerlukan wadah. Maka wadah di situ, kalau di zaman dahulu itu salah satu bentuk wadahnya adalah berupa kulit, terbuat dari kulit. Nah, maka di situ setelah kita butuh haroh, beliau membahas mengenai faslun fid dibagi, pasal menjelaskan mengenai menyamak. Kemudian bab setelahnya beliau itu menjelaskan faslun fi awanid dhahabi wal fiddah, pasal menjelaskan wadah emas dan perak. Jadi seakan-akan beliau itu menyindir, beliau itu mengingatkan kita, kalau kamu itu berwudu menggunakan air, maka jangan sampai wadah air yang kamu gunakan untuk berwudu itu terbuat dari emas atau perak. Atau kalau airmu itu ditaruh di wadah yang kulit, maka perlu kamu cek apakah kulit tersebut sudah disama atau belum, statusnya suci atau najis. Itu adalah sindiran beliau kepada kita. Maka di sini beliau membahas mengenai wadah emas dan perak. Wala yajuzu, dan tidak boleh isti'malu awanid dhahabi, menggunakan wadah dari emas, wal fiddati, dan perak. Wa yajuzu, dan boleh isti'malu ghairihima, menggunakan dari selain keduanya, minal awani, dari wadah. Maka di sini beliau menjelaskan tidak boleh menggunakan wadah emas dan perak. Adapun kalau selain dari keduanya, maka itu diperbolehkan. Jadi air wudhu kita, atau di sini hanya tidak hanya bersuci saja, bahkan dalam keseharian kita makan dan minum itu tidak diperbolehkan menggunakan wadah dari emas ataupun perak. Di dalam beberapa kitab syarah dijelaskan, kalau menggunakan wadah yang lebih mahal dari emas dan perak, selagi itu tidak berupa emas dan perak, maka diperbolehkan. Misalnya wadahnya itu terbuat dari permata atau menggunakan besi-besi yang sangat mahal misalnya, maka logam-logam yang sangat mahal misalnya, maka tidak mengapa selagi tidak emas ataupun perak. Kalau emas dan perak, maka tidak boleh digunakan untuk sebagai wadah. Faslun fis siwaki. Nah, kemudian pada bab setelahnya beliau membahas mengenai siwak. Karena di sini adalah siwak ini merupakan suatu kesunahan yang biasanya dilakukan sebelum berwudu. Sehingga setelah beliau itu membahas mengenai air, mengenai wadah yang digunakan, beliau mulai membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan wudu. Atau hal-hal yang berkaitan dengan thaharah, yaitu menggunakan siwak. Karena baginda Nabi dalam beberapa hadis beliau bersabda, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka bersiwak pada setiap kali sholat. Insya Allah bab siwak ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya.